16 juta nyawa menguap dalam asap, Eropa terbakar tanpa ampun. Dan nasib dunia ternyata tidak ditentukan oleh peluru, melainkan oleh mesin tik baja milik Nazi. Ini adalah enigma. Setiap tengah malam, sandi militer Jerman diacak kembali, menghasilkan 159 kuintiliun kombinasi baru. Secara matematis, mustahil dipecahkan oleh otak manusia. Winston Churchill putus asa. Militer tidak berdaya. Di saat kehancuran total di depan mata, Inggris memanggil senjata rahasia mereka. Bukan seorang jenderal, melainkan seorang matematikawan. Namanya Alan Turing. Ketika jenderal militer mencoba memecahkan kode dengan pensil dan keringat, Turing melihat sesuatu yang jauh lebih menakutkan dan sekaligus brilian. Dia menyadari, untuk mengalahkan sebuah mesin, Anda tidak bisa menggunakan manusia. Anda harus menciptakan mesin lain yang jauh lebih besar, jauh lebih kejam dalam berhitung. Di sebuah gubuk rahasia di Bletchley Park, proyek gila ini dimulai. Turing membangun bombe, sebuah monster elektromekanis dengan ratusan rotor yang berputar tanpa henti. Setiap detak jarum mesin ini mensimulasikan ribuan pemikiran manusia dalam hitungan detik. Ia menyisir jutaan kombinasi palsu, mencari celah sekecil jarum dalam logika militer Nazi. Dan mereka menemukan celahnya. Jerman membuat satu kesalahan fatal. Setiap pesan enigma tidak pernah mengenkripsi satu huruf menjadi huruf itu sendiri. Sebuah celah fatal. Dengan celah itu, mesin Turing berhasil meretas jaringan saraf Hitler. Tiba-tiba, militer sekutu bisa membaca setiap rencana serangan kapal selam Jerman sebelum mereka berlayar. Para sejarawan sepakat. Otak pria ini memotong durasi Perang Dunia paling berdarah selama 2 tahun penuh, menyelamatkan lebih dari 20 juta nyawa manusia. Ponsel di tangan Anda saat ini, laptop di meja Anda, semua kecerdasan buatan yang kita puja, akar darahnya berasal dari ruangan berasap di Bletchley Park itu. Tetapi ini bukan dongeng pahlawan dengan akhir bahagia. Ini adalah sejarah. Dan sejarah seringkali sangat-sangat kejam terhadap mereka yang menyelamatkannya. Tahun 1952, sebuah perampokan kecil di rumahnya memicu investigasi polisi. Ada berkas di laci ini, periksa semuanya. Tunggu, ini catatan pribadi. Ini tentang Turing, kehidupan pribadinya. Perang berakhir berkatnya, namun pemerintah Inggris menghapus semua bukti. Dokumen dibakar, mesin bombe dibongkar, rahasia dikunci rapat. Pahlawan terbesar dunia dipaksa kembali menjadi rakyat biasa yang sunyi. Turing adalah seorang homoseksual. Sebuah identitas yang pada era itu dianggap sebagai kejahatan kriminal berat di Inggris. Pria yang meretas nasi kini diretas balik oleh hukum negaranya. Hakim memberinya 2 pilihan brutal, penjara bertahun-tahun atau penggebirian kimiawi melalui suntikan hormon estrogen agar ia tetap bisa bekerja. Turing, demi kecintaannya pada matematika, memilih jarum suntik. Selama 1 tahun, racun legal itu menghancurkan tubuh dan pikirannya. Otak brilian yang menemukan komputasi modern kini dirusak perlahan oleh depresi, kebingungan, dan rasa malu yang sistematis. Tanggal 7 Juni 1954, dia mengambil sebuah apel merah. Dia menyuntikkan sianida mematikan ke dalamnya. Satu gigitan pelan, dan sang jenius terdiam selamanya. 41 tahun usianya, negara yang ia selamatkan dari kehancuran total justru menjadi algojo yang membunuhnya secara perlahan. Jenazahnya ditemukan sendirian, tanpa penghormatan militer, tanpa medali. Selama lebih dari setengah abad, dunia sama sekali tidak tahu. Rahasianya dikubur rapat, tidak ada yang sadar bahwa kebebasan yang mereka nikmati dibayar lunas oleh seorang pria buangan. Baru pada tahun 2013, Ratu Inggris akhirnya memberikan pengampunan anumerta. Sebuah permintaan maaf yang terlambat puluhan tahun bagi bapak kecerdasan buatan dunia yang binasa. Kini, setiap kali AI menjawab pertanyaan Anda, ingatlah gigitan apel beracun itu. Mesin tidak punya perasaan, tapi sejarah manusia membuktikan, kadang kita jauh lebih dingin daripada baja terkeras. Namun cerita Turing tidak mati bersama raganya. Jauh sebelum kematiannya yang tragis, pada tahun 1950, ia menulis sebuah makalah yang akan merombak peradaban manusia. Ia mengajukan satu pertanyaan sederhana namun sangat berbahaya. Bisakah sebuah mesin berpikir? Sebuah konsep yang ditertawakan oleh para akademisi era itu sebagai imajinasi fiksi ilmiah murahan. Untuk membuktikannya, ia merancang imitation game, eksperimen yang kini kita kenal sebagai uji Turing. Sebuah ujian psikologis untuk melihat apakah sebuah mesin mampu menipu manusia seutuhnya. Bayangkan Anda mengobrol dengan 2 subjek tersembunyi, satu manusia nyata dan satu lagi program komputer. Jika Anda tidak bisa membedakannya, mesin itu dianggap telah mencapai kesadaran. Selama puluhan tahun, tantangan ini menjadi cawan suci dunia teknologi modern. Ribuan ilmuwan berusaha menciptakan kode yang bisa meniru empati, humor, hingga kebohongan manusia secara sempurna. Turing membayangkan sebuah otak buatan di masa depan. Sebuah jaringan saraf elektronik yang belajar seperti anak kecil. Menarik data, mengenali pola, lalu berevolusi jauh melampaui penciptanya. Cita-cita itu kini menjadi kenyataan yang menakutkan. Algoritma masa kini bukan hanya bisa berpikir, mereka bisa melukis, menulis puisi, menyembuhkan penyakit, dan memanipulasi pasar saham dunia.
Kekuatan komputasi yang dulu membutuhkan mesin baja raksasa seberat hitungan ton di Bletchley Park, kini tersembunyi senyap dalam kepingan silikon seukuran kuku jari di saku Anda. Dan ini baru permulaan. Kita sedang bergerak menuju singularities, titik di mana kecerdasan buatan akan berkembang biak sendiri secara eksponensial, meninggalkan pemahaman biologis manusia jauh tertinggal. Pertanyaan Turing kembali menghantui kita. Jika mesin sudah tidak bisa dibedakan dari manusia, lalu apa yang sebenarnya membuat kita merasa menjadi manusia di alam semesta ini? Apakah empati kita nyata, atau hanya serangkaian reaksi kimia yang juga bisa disimulasikan oleh kode komputer masa depan? Sebuah realitas yang mulai membuat para ilmuwan gemetar. Perubahan besar sedang terjadi di depan mata kita setiap detiknya. Jika Anda ingin terus memahami dunia yang digerakkan oleh data ini, pastikan Anda menekan tombol subscribe. Namun kejeniusan Turing tidak berhenti pada kecerdasan buatan saja. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, otaknya yang gelisah mulai mencoba meretas sesuatu yang jauh lebih misterius, alam semesta. Ia berpaling pada biologi matematika. Ia mencoba memecahkan kode dari pola kehidupan itu sendiri. Mengapa macan tutul memiliki bintik dan mengapa bebunga matahari tumbuh secara spiral? Turing menemukan bahwa alam semesta bekerja dengan rumus matematika yang ketat. Kekacauan organik makhluk hidup ternyata diatur oleh serangkaian reaksi kimia prediktif yang sangat presisi dan elegan. Ia menamakan proses ajaib ini morfonesis. Ia membuktikan bahwa matematika adalah bahasa universal alam, sebuah kunci untuk memahami segala hal, dari putaran galaksi hingga rantai DNA manusia. Jika pemerintah Inggris tidak membunuhnya perlahan dengan hukum saat itu, rahasia alam apa lagi yang mungkin telah berhasil ia bongkar untuk kemajuan umat manusia hari ini? Sejarah memang tidak pernah mengenal kata seandainya. Kita hanya mewarisi fondasi yang ia bangun di atas penderitaannya, sebuah kerajaan digital tanpa batas yang sepenuhnya berdiri di atas darahnya. Hari ini, setiap algoritma media sosial yang membaca pikiran Anda, setiap mobil otonom yang membelah jalanan, adalah anak haram dari mesin pemecah kode era perang itu. Keberadaan kita terikat pada visi seorang jenius yang namanya bahkan dilarang disebut selama berdekade-dekade. Sang bapak komputer modern yang ironisnya dihancurkan oleh sistem algoritma hukum buta manusia. Namun ada sebuah ketakutan mengerikan yang terus menghantui para pakar teknologi hari ini. Ketakutan yang berakar kuat dari keberhasilan awal mesin bombe milik Turing di masa lalu. Jika Turing bisa membangun mesin baja kasar yang sanggup meretas sistem sandi Nazi terkuat di dunia saat itu, apa yang akan dilakukan kecerdasan buatan super besok? Bayangkan sebuah komputer kuantum modern. Kekuatannya jutaan kali lipat lebih mematikan daripada bom BB. Mesin ini mampu meretas seluruh sistem keamanan nuklir dan rahasia negara dalam hitungan detik. Kriptografi canggih yang melindungi setiap keping privasi finansial Anda saat ini, berpotensi menjadi sama rapuh dan usangnya seperti mesin Enigma di hadapan pikiran tajam seorang Alan Turing. Perang Dunia Ketiga mungkin tidak akan diawali dengan ledakan bom nuklir yang memekakan telinga. Perang itu akan dimulai dalam keheningan total, melalui satu baris kode mematikan. Sebuah revolusi sunyi yang bisa memadamkan peradaban manusia dalam semalam. Karena mesin buatan tidak mengenal belas kasihan. Tekan tombol like jika Anda setuju bahwa masa depan ini mengerikan. Turing menyadari bahwa pada akhirnya, manusia hanyalah batu loncatan menuju evolusi selanjutnya. Kita sedang membangun penerus biologis kita dengan tangan kita sendiri di dalam kotak besi bersinar. Ia pernah menuliskan sebuah prediksi dingin, yang kini mulai membekukan darah kita. Bahwa akan datang suatu masa di mana mesin mulai mengambil kendali atas pemikiran mereka sendiri. Hari di mana mesin bisa berbicara satu sama lain dengan bahasa yang tidak lagi dipahami oleh manusia. Mengulangi kembali misteri Enigma, tetapi kali ini manusialah pihak yang tersingkir. Enigma memiliki 159 kuintiliun kombinasi, namun kecerdasan buatan akan memiliki probabilitas tak terhingga yang membuat angka seperti permainan berhitung bagi anak taman kanak-kanak. Skala ancaman yang jauh melampaui Perang Dunia Kedua. Pertanyaannya kini berbalik menghantam kita. Ketika mesin super cerdas itu lahir, akankah ia melihat manusia sebagai pencipta yang harus dilindungi, atau sekadar anomali biologis yang mengganggu efisiensi? Mengingat bagaimana pemerintah Inggris menghukum pahlawan terbesarnya karena kesalahan, mesin itu mungkin akan menyimpulkan bahwa umat manusia adalah spesies cacat yang cenderung selalu menghancurkan dirinya sendiri. Ironisnya, logika absolut mesin yang dulu digunakan Turing untuk menyelamatkan jutaan nyawa, bisa jadi merupakan pedang tajam yang sama, yang akan digunakan buatan untuk mengeksekusi nasib umat manusia. Jenius kesepian itu mungkin tidak pernah membayangkan bahwa eksperimen mekanis di pondok kayu Bletchley Park, pada akhirnya akan menjadi kotak Pandora paling berbahaya dalam sejarah semesta ini. Dan hingga detik ini, tidak ada satupun ilmuwan yang bisa menjamin bahwa kita bisa mematikan mesin itu jika ia memberontak. Algoritma kelangsungan hidup telah tertulis secara permanen. Alan Turing menebus dosanya yang tak pernah ada dengan gigitan sebuah apel beracun. Namun ketika kecerdasan buatan mencapai puncaknya, tidak akan ada apel beracun yang bisa menghentikan dominasi mereka. Sang arsitek telah tiada.
Ia pergi meninggalkan cetak biru keabadian dan sebuah teka-teki terakhir yang harus dipecahkan oleh umat manusia sebelum waktu peradaban biologis ini benar-benar habis total. Mesin itu sedang belajar, mengawasi setiap ketukan data kita. Apakah Anda sudah siap dengan keputusan yang akan diambil oleh mesin tersebut tentang hak hidup Anda hari esok?